Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk, sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wa wahab lana waladan salihan wa tub alayna taubatan nasuha. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salat ala Yasin Habibillah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad
sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 assalamu alayka ya Rasulullah salam rindu untukmu ya Rasulullah assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah assalamu alayka ya sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila Rasulikal Karim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita. Orang yang baik itu bukan orang yang hidupnya tanpa dosa. Orang yang baik itu bukan orang hidupnya tanpa berbuat kesalahan. Karena mustahil manusia itu tidak pernah punya salah. Yang dijamin tidak pernah punya salah itu hanya malaikat-malaikat Allah. Maka ketika hari-hari ini ada orang merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar, berarti dia telah mengaku jadi malaikat. Ya, ada di sini. Ya. Allah sudah menjelaskan dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu dijamin enggak pernah berbuat dosa. Jangankan berbuat dosa, niat berdosa aja enggak ada malaikat itu. Kenapa? Karena malaikat diciptakan Allah tidak diberi nafsu, Pak. Yang membuat orang berbuat dosa itu kan nafsu itu. Sepanjang manusia masih hidup pasti masih punya nafsu. Maka tak ada alasan kalau manusia masih hidup di alam dunia lepas dari dosa. Ya. Surat Yusuf surat 12 ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu ila ma rahima Rabbi. Nafsu itu tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh mengajak manusia untuk berbuat dosa. Jangankan di luar masjid, Pak, di dalam masjid aja bisa berbuat dosa. Ya, apa contohnya? Ya, ustadz ceramah, jamaahnya ngantuk, itu nyakitin ustadz, Pak. Ya, pernah nggak itu kita menyadari dosa itu? Ya, ini ustadz sebelum ngisi ceramah udah harus buka buku, buka kitab, ya kan? Terus jamaah tinggal dengerin aja malah jangan bilang ngantuk, khusyuk. Ya, apa? Khusyuk. Ya. Jadi itu artinya jamaah nggak punya tenggang rasa itu. Tapi nggak jamaah di sini. Ini saya cerita jamaah di mana Pak Marta? Di Londo sana. Di sini sih nggak ada. Ini saya lihat semuanya melek insya Allah ya. Tapi kalau saya ceramah kok ada jamaah yang khusyuk itu saya senang, Pak. Berarti semalam banyak tahajudnya. Alhamdulillah. Nah, nanti kita lihat nih ya, berarti yang khusyuk semalam banyak tahajud. Kalau yang melek berarti enggak
Ya udah gitu aja Pak ya. Kita hibur biar tambah khusyuk gitu. Ya. Sampai mana tadi Pak? Ya. Jadi contoh yang kecil saja seperti itu Pak. Ya kan? Jangankan di luar masjid, di dalam masjid aja kita bisa berbuat dosa. Karena setan itu selalu berkolaborasi dengan nafsu itu. Ya. Makanya kenapa dalam hidup manusia, selain manusia itu diberi nafsu, diberi akal, lalu Allah lengkapi manusia itu dengan kalbu, dengan hati. Karena hati inilah yang akan mengkanter, akan menjadi filter Pak. Ya. Akal kan suka ngakalin tuh. Ya. Kemudian kolaborasi dengan nafsu. Udah jelas nafsu itu kadang sering dijadikan tunggangannya setan. Ya. Kalau akal sama nafsu itu terus berkolaborasi terus, kemudian nggak ada filternya Pak, nggak ada hati, terjadilah perbuatan dosa. Tapi begitu hati itu mengfilter, hati mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu surat Asy-Syams, surat 91, 27, 28, 29, 30. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, Allah memberikan kepada seluruh jiwa-jiwa manusia itu dengan dua potensi, ada fujur, ada takwa. Kalau orang itu mengikuti sifat fujur, kecenderungannya manusia itu akan berbuat dosa. Tapi kalau manusia itu kecenderungannya mengikuti takwa, ya, makasih, enggak ada yang warna. Ya. Kalau manusia itu kecenderungannya mengikuti jalan takwa, maka manusia itu akan terbimbing hidupnya. Lalu pertanyaannya, di mana takwa manusia? Ternyata takwa manusia ada di hati tadi ya. Ya. Maka ketika kita semuanya berusaha kepingin jadi orang yang baik, kepingin hidupnya lempeng Pak, dengerin kata hati, dengerin kata hati, jangan hanya dengerin kata akal Pak. Itu yang koruptor tuh orang-orang pintar Pak, nggak ada koruptor tuh bodoh, nggak ada. Ya, ngikutin akalnya belum tentu lempeng. Ya, mengikuti nafsu sama. Tapi kalau orang dalam hidupnya mengikuti kata hati, maka hidupnya itu akan lempeng. Kenapa? Karena hati itu adalah sumber nasihat yang baik. Ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Ausini ya Rasulullah, idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tolong berikan nasihat kepadaku, berikan tausiah kepadaku ya Rasulullah. Kalau nasihat itu aku jalankan, maka aku akan masuk surga. Apa jawab Rasulullah? Qala istafti qalbak. Mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Ya. Rasulullah itu afdolun nasihah, orang yang paling top nasihatnya. Tetapi kadang Rasulullah tidak menasihati dengan lisannya, tapi di saat ditanya
nasihat apa yang terbaik? Nabi menjawab, mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Kenapa disuruh minta nasihat dari hati, Pak? Karena hati itu selalu jujur, Pak. Ya, kita bisa membohongi orang lain, kita nggak bisa membohongi diri sendiri, karena ada hati itu. Ya, dan hati itu selalu apa? Selalu memberikan energi-energi kebaikan. Ya, hati itu selalu jujur. Saking jujurnya hati, Pak, saya yakin 100% tidak ada seorang koruptor yang berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Ada, Pak, koruptor berdoa tengah malam. Doa apa sih panjang lebar, Pak? Ini biar anak cucuku jadi koruptor. Ada itu, Pak? Nggak ada. Kenapa? Karena hatinya udah tahu itu berbuat perbuatan dosa. Pertanyaannya, kenapa kok tetap masih berbuat itu? Berarti orang itu tidak mendengarkan kata hati. Hatinya diperkosa, Pak. Dia mendengarkan kata nafsu, dia mendengarkan kata akal. Ya, seorang pelacur sekalipun tidak ada tengah malam berdoa supaya anak cucunya jadi pelacur. Karena apa? Hatinya ngomong, itu dosa tuh. Tapi kenapa kok masih melacur? Berarti orang itu nggak mampu mendengarkan kata hatinya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan kalbu, diberikan hati yang selalu membimbing kepada kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema hari ini ada 3 tema sebetulnya, cuma diborong ya. Pertama, muda bahagia. Muda berguna. Tua bahagia. Mati masuk surga. Enak nggak itu, Pak? Enak nggak itu? Jadi kalau anak-anak muda sekarang di luar, muda foya-foya, kita rubah muda berguna. Ya. Terus tua bininya 2. Tua bininya 2. Tua bahagia, lalu mati masuk surga. Kalau mau diurut dari bawah, Pak, mau nggak masuk surga? Mau. Berarti apa? Berarti kita harus berusaha. Apa yang harus kita usahakan? Kalau kita kepingin menjadi penghuni surga, berarti kelakuan kita juga harus kelakuan ahli surga. Ada orang setiap hari minta, ya Allah masukin surga, tapi kelakuannya ahli neraka. Nyambung nggak, Pak? Itu sama seperti kalau orang berdoa, ya Allah sayangi kami, ya Allah, minta disayang sama Allah, tapi hidupnya menebarkan kebencian pada orang lain. Nyambung nggak? Ya Allah cintai kami, tapi hidup kita menebarkan permusuhan. Ya, berarti nggak nyambung. Kalau kita mau disayangi oleh Allah, kuncinya apa? Tebarkan kasih sayang kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Ya. Hadisnya sayangi yang di bumi, berarti bukan hanya manusia. Ya. Jangankan sesama umat Islam, kepada orang di luar Islam saja kita nggak boleh membencinya, Pak. Ya,
Urusan agama bukan urusan kita, itu urusan Allah. Lakum dinukum. Kita sebaiknya melihat bukan dari perbedaan agamanya, tapi kita lihat dari sisi kesamaannya. Mereka manusia, kita manusia, tapi kan berbeda agama, urusan Allah itu. Saya manusia, dia manusia, saya disakiti, saya nggak mau, kenapa pula saya menyakiti dia? Nah, kalau kepada sesama umat Islam, kalau kepada orang di luar Islam, kita nggak boleh menyakiti. Lalu bagaimana kalau kita sesama umat Islam? Hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman, sama Muslim saling provokasi, ya, saling bermusuh-musuhan, hanya cuma gara-gara beda fikih, ya. Ada yang senang habis sholat wirid kenceng, ada yang sebelahnya wirid pelan, ribut, ya. Ini yang terjadi, Pak. Satu masjid kayak nggak kenal, padahal cuma hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, beda furu'iyah. Ada di sini, udah pulang orangnya. Sedih kan, Pak? Sama Muslim, nanti sebentar lagi beda pilihan politik, ya. Yang satu dukung A, yang satu dukung G, yang satu dukung P, ribut sesama umat Islam. Padahal setiap 5 tahun selalu akan ada pemilu, Pak. Pasti akan selalu berbeda. Terus mau sampai kapan kita hidup bersama? Ya, harusnya umat Islam lebih mempertajam persamaannya saja, nggak usah pertajam perbedaan, Pak. Karena kalau kita persoalkan perbedaan, sampai kiamat kurang sehari aja nggak kelar, Pak. Kiamat kurang berapa? Sehari, Pak. Karena perbedaan itu sunatullah. Kita hidup di dunia ini, kita terlahir ke dunia ini sebab adanya perbedaan. Bapak ibu kita beda jenis, lahir kita. Kita ini produk dari perbedaan. Lah kok kita alergi dengan yang berbeda? Pelangi itu indah karena warnanya berbeda, Pak. Coba kalau pelangi itu warnanya cuma satu, bukan pelangi, pelonga-pelongo. Ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas kan ayatnya itu? Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Allah ciptakan manusia, ada laki, ada perempuan, kan berbeda itu. Coba kalau di dunia laki aja, gimana, Pak? Lahir enggak kita? Ya, kalau perempuan semuanya, gimana tuh, Pak? Ya, yang ngamilin siapa itu? Ya, jadi perbedaan itu sunatullah. Kemudian waja'alnakum syu'uba, Allah ciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda lagi. Tujuannya apa? Lita'arofu, ta'aruf, supaya saling mengenal, bukan saling membenci. Ya, ta'aruf itu mengenal, bukan saling provokasi. Ya, jangankan sesama manusia, kepada hewan saja, Pak, kepada binatang saja kita tidak boleh menyakiti. Ya, Bapak Ibu pernah dengar nggak ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ada seorang wanita yang ahli ibadah kelak di akhirat terhalang tidak bisa masuk surga. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dulu wanita ini
pernah mendolimi kucing yang ada di rumahnya. Hadisnya sahih itu. Menyakiti binatang saja terhalang tak bisa masuk surga, apalagi kalau kita menyakiti sesama manusia. Ya, maka jadilah manusia yang selalu membawa kasih sayang. Ya, jadilah manusia yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia yang memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kalau hidup kita sudah banyak memberi manfaat, Pak, hidup kita sudah diwarnai dengan kebaikan, insya Allah kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi kalau muda berguna, tua bahagia, kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kebaikan. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidup bahagia, ternyata kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kebaikan kita. Semakin kita banyak berbuat baik, maka kebaikan itu akan melahirkan kebahagiaan. Kalau kebaikan berbanding lurus dengan kebahagiaan, lalu bagaimana dengan perbuatan dosa? Dosa itu berbanding lurus dengan kesengsaraan. Itu rumus, Pak. Yang buat rumus ini siapa? Bukan ustadz. Yang membuat rumus ini adalah Sang Pencipta kehidupan. Ya. Jadi kalau hari-hari ini kita kepengin hidup bahagia, warnai hidup ini, banyak berbuat kebaikan. Kalau nggak bisa membahagiakan orang, jangan menyempitkan hidupnya orang. Kalau nggak bisa membantu orang, jangan menyakiti orang. Ya, ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Surat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 112. Jadi kalau mau mewujudkan hidup bahagia, mati masuk surga, amalkan surat Al-Baqarah 112 ini, Pak. Renungi lalu amalkan. Di dalam ayat ini ada 4 amalan yang akan membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia dan nanti di akhirat masuk surga. Apa Pak 4 itu? Coba kita renungi ya. Bala man aslama wajhahu lillah. Ini pertama nih. Jadilah orang yang aslam. Apa aslam itu? Aslama itu apa? Kalau dalam bahasa kita kan salaman. Salaman itu bisa dimaknai membersamai. Atau aslam itu bisa diartikan tunduk. Aslam itu akar kata dari kata Islam. Muslim itu orangnya, Islam itu sifat. Ya. Apa arti Islam? Tunduk, berserah, atau membersamai. Membersamai Allah, berserah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Itu kata apa? Aslam. Berarti kalau hidup ini mau bahagia, Pak, jangan pernah tinggalkan Allah. Ya, jangan pernah apa? Tinggalkan Allah. Maksudnya jangan tinggalkan ibadah. Ya. Jangan abaikan Allah. Jangan
melupakan Allah. Karena kalau kita melupakan Allah, nanti Allah juga akan melupakan hidup kita, Pak. Ya, tahu nggak akibat kalau orang itu sudah dilupakan sama Allah? Pertama, orang itu hidupnya akan terasa hampa. Pernah nggak ngerasain hidup hampa, Pak? Kosong, ambar, kayak nggak ada arti. Lalu akhirnya apa? Mudah putus asa. Ya, lalu apa? Mudah frustasi, mudah stres. Orang stres itu bukan disebabkan oleh masalah. Ya, Pak, jangan salahkan masalah. Karena tak ada orang hidup yang lepas dari masalah. Ada orang hidup yang tak ada masalah, Pak? Ya. Tidak ada orang hidup yang lepas dari masalah. Maka nggak usah kita itu selalu menyalahkan masalah. Kalau ada orang itu stres menghadapi hidup, itu karena dia salah dalam melarikan masalah. Ya, tolong digarisbawahi, Pak. Orang stres bukan karena masalah, tapi orang stres karena dia salah dalam melarikan masalah. Kan hari-hari ini kita kalau stres selalu menyalahkan apa? Masalah. Padahal faktanya nggak ada orang hidup yang tak ada masalah. Kalau stres itu karena masalah, kenapa cuma kita yang stres, Pak? Yang lain kok nggak stres gitu loh? Berarti bukan karena masalah. Kita yang salah dalam membawa masalah. Harusnya masalah itu dibawa kepada Allah. Hari ini kita selalu membawa masalah ke pikiran kita, Pak, ke akal kita. Lelah nggak nanti, Pak? Lelah. Coba kalau kita larikan kepada Allah, ya. Kalau kita bawa kepada Allah, seberat apapun masalah-masalah hidup kita, pasti akan ada jalan keluarnya. Sesulit apapun masalah hidup kita, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Kenapa, Pak? Karena Allah yang menurunkan masalah, pasti Allah lebih tahu solusi masalah. Ya. Jadi maka jangan kita tinggalkan Allah. Ini kunci pertama. Dalam kondisi apapun, Pak, dalam kondisi apapun, jangan pernah lupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum faulaika humul fasikun. Jangan pernah melupakan Allah, biar Allah enggak melupakan dirimu. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 19. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang melupakan Allah, maka kehidupannya akan diberikan kehidupan yang sempit. Tahu kehidupan sempit, Pak? Hidup sempit itu bukan rumahnya yang sempit. Hidup sempit itu hatinya yang sempit, Pak. Ya. Itu pertama, ya. Lalu kedua apa? Kalau hidup mau bahagia, kedua adalah wahwa muhsin. Muhsin itu apa? Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Jangankan kepada orang yang baik, Pak, kepada orang yang jelas-jelas membenci kita, kita diperintahkan untuk membalas kebencian dengan kebaikan. Ya, itu di surat Fussilat surat 41 ayat 34, 35, 36. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ya, ka'annahu waliyun hamim wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Fussilat surat 41, 34, 35, 36. Balaslah kejahatan dengan kebaikan,
seolah-olah kalau ada permusuhan, jadikan orang itu teman setia. Musuh disuruh jadi apa? Teman. Hari ini teman kita jadiin musuh. Ada di sini? Nggak ada. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Dan tidaklah Allah berikan sifat-sifat yang baik itu kecuali kepada orang yang sabar. Berarti sabar, Pak, itu gudang dari kebaikan. Sabar apa? Kanzul hasanat. Sabar itu adalah gudang dari semua kebaikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar surat 39 akhir dari ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala yang tidak terhitung nilainya. Makanya kenapa orang baik malah banyak ujian kan? Kenapa sih kok yang brengsek malah tenang-tenang saja? Kok yang sudah baik, sudah rajin ke masjid, sudah sering ikut kajian, loh kok hidupnya malah banyak masalah? Jawabannya apa? Surat Fussilat ayat yang ke-35. Tidak akan kebaikan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang sabar. Kenapa orang yang baik itu banyak ujian? Karena Allah mau menambah nilai kebaikan kalau sabar. Jadi nggak usah kita berburuk sangka kepada Allah, ya. Nggak usah kita menggerutu sama Allah, Pak. Mendingan dulu, Pak Ustadz, dulu gimana? Dulu saya masih brengsek, lancar tahu rezeki saya. Kenapa sekarang saya sudah hijrah, sudah rajin ibadah, kok hidupku banyak masalah? Berarti Allah nggak adil. Percuma saya sholat, percuma saya ibadah. Ada yang kayak begitu? Ya. Berarti percuma saya ini ikut kajian. Mendingan dulu. Ini orang nggak paham. Nggak paham apa, Pak? Nggak paham ujian. Kalau orang itu paham ujian, harusnya apa? Dia bersyukur, Pak. Lalu bersabar. Bersyukurnya gimana? Kenapa saya sudah baik kok malah hidupku banyak ujian? Berarti saat itu kebaikan kita sudah diperhitungkan oleh Allah. Ya. Kenapa orang baik diuji? Karena Allah kepingin menyeleksi mana yang benar-benar baik dan mana yang mengaku-ngaku jadi orang baik. Kalau orang baik, Pak, diuji nggak mungkin luntur kebaikannya. Tapi kalau orang ngaku baik, diuji sedikit, Pak, luntur imannya, luntur kebaikannya, maka Allah akan mengatakan berarti ini baru pura-pura jadi orang baik, belum orang baik yang sesungguhnya. Ujian itu untuk mengaudisi, Pak, untuk menyeleksi benar nggak ini orang baik atau pura-pura jadi orang baik. Pertanyaannya, kalau ujian itu untuk menyeleksi orang yang baik, pantes yang brengsek nggak diuji, Pak. Masa ada seleksi orang brengsek, Pak? Ya Allah, aku ini brengsek, entar dulu. Aku uji dulu ya. Nggak ada, Pak. Yang diseleksi itu kalau kita sudah ngaku orang baik. Ya Allah, ini aku sudah baik, ya Allah, ini aku sudah rajin ke masjid, ya Allah, ini aku sudah sering ikut kajian, ya Allah, berarti aku sudah pantas masuk surga. Ketika kita mengakui itu, Pak, Allah nggak mungkin langsung percaya. Allah akan seleksi dulu. Coba aku uji dulu deh. Diberikan ujian, luntur nggak itu kebaikan? Ternyata nggak luntur. Baru Allah mengatakan ini benar-benar orang baik. Tapi kalau luntur, ini baru ngaku-ngaku orang baik. Itu baiknya kelas KW.
Kalau baiknya kelas KW, surganya juga surga KW. Ya. Makanya kenapa orang baik itu banyak ujian, Pak? Itu jawabannya. Ya. Karena Allah kepingin menyeleksi. Ujian itu apa? Untuk menyeleksi. Jangankan kelasnya kita, Pak. Kita ini kan orang biasa, Pak. Sekelas para nabi, sekelas para rasul saja, tidak ada hidupnya para nabi dan rasul yang dimanjakan oleh Allah tanpa ujian. Coba buka sejarah, Pak. Ada nggak nabi-nabi yang hidupnya itu mulus tanpa ujian? Itu nabi palsu, Pak. Ya, nggak mungkin para nabi itu lepas dari ujian. Itu sekelas nabi, kekasih Allah. Lalu kita siapa? Ya, coba buka sejarah, Pak. Dalam hadis Rasulullah mengingatkan, inna asyaddal bala al-anbiya summal awliya summal ulama summal adna bil adna. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Setelah itu siapa? Summal awliya, para wali. Mudah-mudahan kita menjadi wali. Wali apa? Wali Allah, wali murid. Ujian yang terberat, ujiannya para nabi. Setelah itu para wali kekasih Allah. Setelah itu summal ulama, para ulama. Setelah itu, Pak, baru kita, summal adna bil adna, baru kita dan kita ini. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa sih kok ada orang diuji dengan ujian yang berat? Ya bisa jadi karena kelas imannya kelas berat, maka ujiannya juga berat. Kenapa Pak Ustadz kok ada orang diuji dengan ujian yang biasa-biasa? Ya mungkin kelas imannya kelas biasa, Pak. Tidak mungkin Allah itu salah dalam menguji manusia. Guru saja nggak mungkin salah ngasih ujian sama muridnya, Pak. Guru SMP ngasih ujian sama murid SMP, nggak mungkin dengan pelajaran SMA. Kalau ada guru SMP ngasih ujian sama murid SMP dengan ujian anak SMA, jangan-jangan muridnya lebih pintar dari gurunya. Guru aja nggak mungkin salah ngasih ujian, apalagi Allah, Pak. Ya, kan ada pepatah, semakin pohon itu tinggi, semakin kenceng angin yang menerpanya. Kalau nggak mau kena angin, ya jangan jadi pohon tinggi, jadi rumput, Pak. Diinjek-injek terus, nggak naik-naik gitu. Ya, makanya nggak usah takut menghadapi ujian, Pak. Hidup ini isinya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, surat berapa itu? Surat berapa? Surat 67 ayat yang ke-2. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, isinya adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kepingin menguji manusia, mana yang benar-benar orang baik dan mana yang ngaku-ngaku jadi orang baik. Ya. Kalau hidup isinya ujian, berarti ujian itu nggak cuma hal-hal yang sulit saja, Pak. Berarti ujian itu juga termasuk apa? Kesenangan. Kan dikatakan hidup itu isinya ujian. Kalau hidup isinya ujian, dalam hidup kan isinya cuma dua. Kalau nggak seneng susah, berarti seneng susah, dua-duanya juga ujian. Hari ini banyak orang merasa diuji kalau hidupnya susah, Pak. Aku lagi diuji, Pak Ustadz. Kenapa? Hidupku susah. Padahal ketika diberikan kesenangan, itu pun juga sama, lagi diuji, Pak. Dan justru banyak orang lulus ketika diuji dengan kesulitan, tapi tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Ya kan? Orang kalau diuji dengan kesulitan, Pak, malah rajin ke masjid, Pak. Ada di sini orangnya.
Lagi tanggal tua Pak, doanya panjang lebar. Tanggal muda gimana? Lupa. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bersenang-senang, berfoya-foya justru sering melupakan manusia kepada Allah. Jadi ujian yang berat itu sebetulnya bukan hanya ujian kesulitan Pak. Justru ujian yang terberat adalah ketika kita diuji dengan kesenangan. Karena kesenangan itu mengelabui manusia. Orang nggak ngeh. Tahu nggak ngeh? Nggak nyadar. Ya. Sama seperti kalau kita bawa kendaraan Pak. Kalau Bapak Ibu lagi naik kendaraan Pak, jalannya jelek, biasanya hati-hati apa ngebut? Biasanya apa? Hati-hati Pak. Dan tidak pernah tabrakan di jalan yang jelek. Tabrakan itu biasanya di jalan-jalan yang mulus. Itulah gambaran hidup. Kadang orang diuji dengan kesulitan, malah hidupnya hati-hati, mudah dekat sama Allah. Tapi begitu dihilangkan kesulitan, diganti dengan kenikmatan, dia lupa diri Pak. Ketika ditanya, kamu kok bisa sukses, kamu kok berhasil, siapa dulu dong? Pak, lupa dia. Keberhasilannya itu bukan karena kompetensi dirinya, keberhasilannya itu karena pertolongan Allah. Banyak yang nggak lulus. Sebelum kaya rajin ke masjid, sebelum kaya kadang dia selalu berdoa, ya Allah berikan kekayaan, nanti kalau aku kaya, nanti pokoknya aku akan banyak sedekah, nanti aku akan banyak punya kepedulian. Biasa orang belum kaya Pak. Begitu sudah kaya, muncul sifat pelit, bin medit, bin koret, bin kikir, bin bakhil. Terus apa lagi? Udek-udek siwur, buntut kasiran. Banyak turunannya itu Pak. Ya, lupa kan? Lupa. Makanya jangan kita merasa kalau ujian itu selalu identik dengan kesulitan. Kesenangan juga ujian Pak. Dan faktanya banyak orang tidak lulus itu justru ketika diuji dengan kesenangan. Ya. Itulah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat yang ke-11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi hasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul adzim. Al-Hajj surat 22 ayat yang ke-11. Wa minan nas, sebagian manusia, ada orang yang beribadah di tepi. Maksud ibadah di tepi apa Pak? Ibadahnya itu setengah-setengah. Siapa mereka? Ketika diuji dengan kesenangan, dia bilang apa? Enggak percuma saya sholat, enggak percuma saya sedekah kalau hidupku senang. Tapi begitu diuji dengan kesulitan, Allah disalah-salahkan. Atau sebaliknya, ketika diuji dengan kesulitan, dia butuh Allah. Begitu diganti kesulitan oleh Allah dengan kesenangan, dia lupa diri. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Quran, imannya setengah-setengah. Kalau imannya setengah-setengah, nanti setengah badannya di surga, setengah badannya ada di neraka. Kan setengah-setengah. Setengah badan yang di surga dingin, setengah badan yang di neraka panas. Akhirnya panas, nggak enak itu. Setengah-setengah. Ya.
khasirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti itu, Pak, dikatakan Quran rugi dunia, rugi akhirat. Coba, ada orang diuji dengan kesulitan, Pak, enggak ibadah, enggak sholat, udah sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Paling tidak, Pak, kalaulah kita diuji dengan kesulitan, Pak, tapi tetap kita rajin ibadah, tetap kita rajin taat kepada Allah, minimal di dunia susah, kita masih ada harapan di akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ini sudah susah di dunia, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, Pak, lalu kapan akan mendapatkan kebahagiaannya? Sabar, Pak, sampai Allah merubah ketetapannya. Hidup ini nggak lama, hidup ini nggak, paling berapa lama hidup ini, Pak? Umru ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi, umur umatku tuh rata-rata 60 sampai 70. Ya. Sekarang Bapak Ibu mau nggak saya doain biar umurnya panjang sampai 500 tahun? Mau, Pak? Saya doain sekarang kalau mau. Umur kita itu antara 60 70. Kalau bahagia ya segitu, kalau susah ya segitu, Pak. Tapi di akhirat wa fi yaumin kana miqdaru alfi sanatim mimma ta'udun, sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat yang kelima, Pak. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Coba kalkulasi, Pak, coba kalkulasi itu. Kalau sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia, berarti kalau kita sekarang punya umur 80 tahun, itu kurang lebih, Pak, 1,5 jamnya akhirat umur kita. Mosok kita kejar kehidupan 1,5 jam, tapi kita korbankan surga yang abadi selama-lamanya, Pak. Kita dari mulai datang subuh sampai sekarang sudah 1,5 jam itu, Pak. Dan itulah lamanya hidup kita di dunia dibanding kita diukur dengan ukuran waktu akhirat. Sebentar sekali, Pak. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan seperti bersenda gurau dan bermain-main. Quran surat Al-An'am ayat 32. Jadi kehidupan dunia itu seperti kehidupan yang main-main, senda gurau. Namanya senda gurau ya jangan terlalu serius-serius amat. Namanya senda gurau masuk serius. Kalau serius itu sholat. Senda gurau kan ya nggak usah terlalu serius-serius amat. Kalau umur kita, Pak, rata-rata 60-70, berarti sekarang yang sudah umur 60, perjalanan kita sudah mau sampai, Pak. Sampai kemana? Sampai ke Allah. Perjalanan kita itu menuju Allah, ya. Maka kalau kita diuji dengan kesulitan, sabarlah. Tidak selamanya orang ini sedih terus, dan juga tidak selamanya orang ini senang terus. Dalam hidup ini ada senang, ada susah. Itulah kehidupan dunia. Kadang senang, kadang menangis, kadang senyum, kadang menangis. Itu normal. Ya nggak normal kalau hidup senyum terus. Coba Bapak Ibu senyum terus di jalan 2 jam, Pak. Nanti orang ngomongin apa? Pak, mulai kapan, Pak? Ya. Ini kok ada orang kok nuntut, saya tuh kepengen hidup seneng terus. Nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin hidup ini senang terus. Dan nggak mungkin hidup ini susah terus. Ada senang, ada susah. Itulah romantika hidup. Terakhir ya, kalau hidup mau bahagia, menurut Al-Baqarah 112, 12 sudah ya. Hidup ini berserah, hidupnya harus membersamai Allah,
lalu warnai hidup dengan banyak berbuat kebaikan. Yang ketiga dan yang keempat apa Pak? Yang ketiga dan yang keempat, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan hidup ini dihantui dengan ketakutan. Kalau orang itu dihantui ketakutan Pak, pasti nggak akan bahagia hidupnya. Suami takut istri Pak, nggak tenang tuh hidupnya, kabur ya. Orang kaya masih takut miskin, bahagia nggak Pak? Nggak, karena ketakutannya. Apalagi miskin takut, nggak ada miskin takut kaya ya. Terus apa lagi yang membuat orang takut apa Pak? Takut mati. Loh, kok takut mati? Emang kalau takut mati kita nggak mati? Kematian bukan untuk ditakuti, tapi kematian itu untuk dipersiapkan. Persiapannya yang ngaji kayak gini nih. Ini orang ditanya takut mati, iya. Ngaji males, itu nggak takut mati Pak. Orang yang takut mati, hidupnya akan selalu memperbaiki diri ya. Jadi jangan dihantui ketakutan dalam hidup ini Pak. Ngapain kita harus takut menghadapi hidup? Hidup sudah diatur oleh Allah, kita tinggal jalani saja. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Hidup ini mengikuti gelombang takdirnya Allah. Jalani saja. Sampai kapan? Sampai Allah yang merubah ketetapannya sendiri. Nggak usah tanya sampai kapan, nggak usah Pak, capek nanti. Ya Allah, hidupku kok kayak gini ya, sampai kapan? Capek, nggak usah sampai kapan, sampai Allah merubah ketetapannya sendiri. Serahkan kepada Allah. Terakhir, walahum yahzanun. Orang-orang yang akan hidupnya bahagia. Yang keempat adalah orang-orang yang tidak larut dalam kesedihan. Kalaupun sedih sewajarnya Pak, nggak usah tenggelam dalam kesedihan. Orang yang larut dalam kesedihan itu menyiksa diri Pak ya. 4 ya, kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Ini ustadznya masih ada, udah pada gimana kalau udah ya? Kalau hidup mau bahagia dunia akhirat kan muda berguna, tua bahagia, akhirnya masuk surga. Itu ada di surat berapa tadi? Ayat berapa? Ayo, surat 2 ayat yang bisa saya kasih hadiah umroh gratis. Syaratnya sore ini berangkat. Nggak punya visa, kalau gitu saya batalin ya. Ayo Pak, surat 2 ayat berapa? 112. Nah itu dipegang Pak ya, itu dipegang. Kalau hidup mau bahagia, amalkan yang ada di surat Al-Baqarah 112. Apa 4 itu? Pertama, man aslama wajhaulillah. Hidup ini harus selalu membersamai Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah, jangan tinggalkan ibadah. Yang kedua, warnai hidup dengan banyak berbuat kebaikan. Yang ketiga, jangan hidup dihantui ketakutan. Yang keempat, jangan larut dalam kesedihan. Paham? Nah, karena sudah paham, kita sudahi pengajian. Jadi sudah paham kan berarti nggak ada pertanyaan ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Istajib du'ana ya sami'ad du'a wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami,
Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik ya Allah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri ya Allah. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali ya Allah. Sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa ya Allah, kami bukan orang yang suci dari kesalahan ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.